Pada video kali ini saya mendapati salah satu tanaman hias koleksi saya. Ini namanya Aglonema Sandrop. Itu saya amati pertumbuhannya kurang maksimal. Nah, biasanya ketika tanaman itu tidak tumbuh secara maksimal itu karena adanya beberapa faktor. Ya, salah satunya adalah serangan hama atau kurangnya nutrisi. Ya, ini punya saya ini mungkin kedua-duanya ini ya. Keserang hama iya, kurang nutrisi juga iya. Meskipun media tanam yang sedia saya pakai di sini adalah media tanam yang kaya akan nutrisi, bukan berarti tanaman tersebut langsung bisa menyerap semua nutrisi-nutrisi yang ada di media tanam. Karena ada beberapa tanaman yang sebenarnya dia nggak sehat, meskipun medianya penuh dengan nutrisi yang dibutuhkan tanaman, tapi tanaman tersebut tidak bisa menyerapnya atau mengkonsumsinya dengan baik. Nah, salah satunya karena dia terkena penyakit. Dan ini kalau dilihat juga sudah digunakan buat salah satu serangga ataupun hewan ya. Ini biasanya orong-orong yang biasanya buat sarang seperti lubang di sini. Ya, itu biasanya orong-orong. Oke, langsung saja kita eksekusi. Saya berencana untuk membongkar media tanam sekaligus mencacah bonggol-bonggolnya. Oke, saya sudah sediakan wadah buat naruh bekas sisa media tanamnya ya. Karena media tanam yang sudah saya pakai seperti ini biasanya nggak langsung saya buang, saya manfaatkan lagi untuk dijadikan kompos. Ya, nah ini biasanya limbah-limbah bekas atau sisa media tanam ini masih tetap bermanfaat untuk tanaman ya. Jadi tidak saya buang, tapi saya jadikan kompos yang nantinya akan saya pakai buat media tanam di tanaman yang lain, seperti philodendron misalnya. Nah ini justru nanti sangat bagus ketika sudah terurai dengan air hujan dan tanah. Nah, nantinya biasanya saya juga tambahkan nanti sisa-sisa atau serpihan-serpihan sampah organik biar tidak semuanya asam ya, karena biasanya media tanam bekas pakai itu sifatnya asam dan untuk menetralkannya biasanya harus disertakan kapur dolomit karena salah satu fungsi kapur dolomit itu untuk menetralkan pH tanah ya, ataupun pH media tanam. Nah, ini sudah saya bongkar dan kita bisa lihat akarnya ya. Nah, nanti saya bersihkan dulu biar kita bisa melihat akarnya itu sehat atau enggak. Nah, salah satu indikasi akar tersebut itu sehat adalah warnanya putih ya. Nggak ada yang lonyot dan berwarna kecoklatan. Nah, tunggu dulu sampai saya bersihkan semuanya, sisa-sisa media tanamnya, supaya kita bisa melihat dan menentukan ini sehat atau enggak. Kelas lah Pak.
Nah, oke, nah ini sudah saya cuci akarnya, sudah saya bersihkan. Nah, ini bisa dilihat dari warnanya ya, ini warna akar yang seperti ini menunjukkan bahwa tanaman ini itu sehat ya. Jadi akarnya itu warnanya seperti ini, dan ini akarnya rimbun. Terus sebagai salah satu indikasi bahwa tanaman itu sehat, terutama aglonema. Nah, ini nanti saya akan potong atau cacah menjadi beberapa ya, ini dengan tujuan untuk memperbanyak anakannya ya. Jadi salah satu teknik atau cara memperbanyak tanaman aglonema ini itu dengan cara cacah bonggol. Nah, ini bonggolnya sudah besar, jadi bisa untuk kita cacah ya. Ini bisa dicacah menjadi beberapa bagian sih, tapi saya pengen nyacah jadi 3 aja ya. Nah, ini karena bonggolnya dari sini sampai sini, ujung sini paling bawah ini agak panjang, ini sebenarnya bisa dicacah menjadi beberapa bagian ya, tapi saya ingin 3 aja biar tidak terlalu banyak pot nantinya, tidak banyak pot dan tidak banyak menghabiskan media tanam juga. Oke, saya mau potong dari paling atas dulu ya, dari sini aja kali. Bisa dilihat ini batangnya ya, batangnya sehat dengan indikator bahwa tidak terdapat red spot atau bintik-bintik merah. Ini berarti batangnya sehat. Sekarang kita taruh dulu, kita cacah yang bonggolannya. Ini belum ada calon mata tunas yang muncul sebenarnya, tapi kalau kita cacah seperti ini nanti akan tumbuh tunas lagi. Oke, saya mau potong ini jadi 2 bagian ya, 2 bagian saja demi efisiensi pot dan media tanam. Potong aja, potong ini jadi 2 bagian, nggak usah sayang-sayang, nanti juga akan tumbuh lagi nih. Dan anakannya biasanya bisa tumbuh lebih dari 1 tunas kalau batangnya itu besar ya. Ini batangnya besar, ini kemungkinan bisa tumbuh dari lebih dari 1 tunas, bahkan bisa 3 dan 4 sampai 4 ya. Nah, ini masing-masing kalau misalkan ini bisa tumbuh 4 tunas dan ini 4 tunas, nanti aglonema Santrop saya jadi bertambah banyak. Oke, nah kita langsung saja pindah pot ya. Nah, ini meskipun saya menyisakan hanya beberapa akar saja dari beberapa ruas di sini, ini yang namanya aglonema atau tanaman apa aja yang familinya itu Araceae itu atau talas-talasan itu dia akan mudah sekali untuk menemukan akar-akar baru nantinya. Ya, jadi akarnya saya sisakan di sini saja, saya sisakan segini aja, meskipun
batang daunnya itu banyak, batang dan daunnya itu banyak segini ya. Dan ini karena potnya ukurannya cuma segini, ini pot yogurt ukuran 13 ini, jadi biar tidak terlalu banyak media tanamnya ya, karena media tanam yang terlalu banyak untuk tanaman yang baru dipindah pot dengan cara dipotong seperti ini nanti bisa cepat asam medianya ya. Jadi nggak usah terlalu banyak dulu karena akarnya juga masih sedikit. Ini udah cukup segini saja. Mungkin saya mau buang daun terakhir ini ya, karena ini sudah tidak bagus lagi, ini udah ada defeknya dan ini sudah menguning. Dan saya mau bersihkan ini bekas-bekas hama dari kutu sisik. Ini saya mau potong satu lagi daunnya, buang, dan saya langsung tanam saja. Oke, nah segini. Abdi, demi menciptakan tampilan yang roset. Ini saya menggunakan media tanam yang saya buat sendiri ya, karena kalau harus membeli ya butuh media tanam yang banyak, otomatis butuh duit yang banyak. Karena saya pengen media tanamnya itu banyak, jadi saya produksi sendiri dengan skala besar. Nah, ini media fermentasi yang saya bikin sendiri dengan menggunakan bahan-bahan organik seperti kompos dedaunan kering, kompos daun pisang, kompos daun bambu, dan bahan-bahan yang lain seperti cangkang telur dan limbah dapur ya. Jadi kayak serpihan-serpihan sayur, potongan-potongan sayur dan lain-lainnya, itu saya kumpulin terus saya pakai buat media tanam, kemudian saya fermentasi. Nah, ini kan tampilannya jadi roset. Ini tampilannya jadi roset kayak gini. Udah roset ya. Udah roset. Ini bisa langsung dipajang ya. Dan ini memang saya lebih suka seperti ini. Jadi ininya, daun-daunnya ini sebagian itu tertimbun. Nah, karena nanti batang-batang yang tertimbun ini akan lebih cepat menumbuhkan akar-akar baru.